Yo, halo guys, balik lagi sama gue Channel Melotin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, Ethereum, BNB terbaru. Dan wah, selamat nih teman-teman ya. Udah pada komen, bang udah TP coti, bang udah profit coti. Wah, mantep banget bang, udah TP juga di BNB, akhirnya tembus. Mantep teman-teman ya. Walaupun memang si ETH ya malu-malu lah teman-teman ya untuk naik ya. Oke, jadi kita bahas dulu untuk pergerakannya dari Bitcoin ya teman-teman ya. Memang dia ini kemarin itu kan kita indikasi bikin head and shoulder ya kan. Dan ternyata mengalami pemantulan. Ya teman-teman, ini versi USDT-nya ya teman-teman. Kita ambil dari TradingView Binance. Dan dia kemarin ini di titik ini waktu kita bikin video akhirnya memantul teman-teman. Nah, mantul sampai kisaran 49.300 dolar lah, sekitar itu ya. Ternyata benar memantul ya, seperti ya tanda panahin yang kemarin saya buat ya teman-teman. Jadi OTW mantul ke sini, mantul teman-teman ya. Dan OTW SOR ya. Setelah mantul ke sini, kalau memang dia tidak kuat untuk bikin right shoulder, maksudnya ngebreak ya, ngebreak out dari right shoulder. Maksudnya breakout dari right shoulder itu apa? Maksudnya melewati area, yaitu kalau melebihi kemana? Ke area headnya. Nah ya teman-teman, ke area headnya dari pola ini. Ternyata memang dia memang mentok ya teman-teman, kurang lebih seperti left shouldernya gitulah, kurang lebih kisaran-kisaran itu. Akhirnya dia sudah koreksi ya. Jadi ini adalah hal yang cukup berbahaya menurut saya teman-teman ya. Jika dia tidak mampu untuk bertahan dari MA50 nya di time frame 4 jam ya teman-teman ya, atau memang kisaran-kisaran bagian neckline-nya dia ini ya, pola ini dia berpotensi sekali untuk meretest MA10 nya atau garis warna hijau ini, atau sekitaran 47.000 dolar teman-teman ya. Nah lebih bawahnya lagi target yang kemarin udah kita bicarakan teman-teman, yang garis warna oranye ini. Lebih bawahnya lagi itu sekitaran 46.500 dolar, sekitar itu teman-teman ya. Jadi itu adalah angka yang harus kalian perhatikan atau waspadai ya teman-teman ya. Jadi memang area ini atau pola dari head and shoulder ini seperti yang sudah saya infokan, ini berpotensi untuk mendukung terjadinya ABC correction ya teman-teman ya. Ini udah dari pola ini ya udah 1 2 3 4 5 ya. Di sini ada wave kelima, kemudian dia ABC correction ya. Jadi ini mendukung teman-teman ya. Ini mendukung ABC correction. Ini maksudnya areanya saja ya. Cuman kan candle kan lebih panjang ya. Oke, berarti memang dia didukung seperti ini. Nah teman-teman, nah ya, kalau memang dia kuat istilahnya kuat mantul area sini. Kalau tidak ya jeblos seperti skenario yang kemarin kita bicarakan teman-teman. Di sini ABC correctionnya ya, jika memang tidak kuat ditahan oleh sekitaran 46.400-an sampai sekitar 47.000 dolar ya teman-teman ya. Jadi itu untuk perkembangan Bitcoin terkini ya. Semoga dia terjadi pemantulan ya di area-area yang tadi sudah saya infokan, sekitaran 46.400-an dolar sampai sekitar 47.000 dolar teman-teman ya. Ketika dia kuat mampu mantul teman-teman ya, OTW kemana? Pasti retest kembali nih ya, retest kembali ke sekitar 48.000 dolar, next lagi di 50.000 dolar ya. Itu adalah dua resisten yang harus dia hadapi gitu ya, hadapi atau tembus untuk bisa terbang lebih tinggi ke sekitar 52 sampai 52.500 dolar. Ketika mengalami pemantulan dari area berapa? Sekitaran yang tadi saya infokan, 46.400-an dolar sampai sekitar 47.000 dolar. Jika itu ya tidak kuat mampu nih ditahan oleh MA50-nya sekarang nih teman, kondisi sekarang ya, itu yang harus kalian perhatikan dan waspadai. Oke teman-teman, kemudian kita lihat dari pergerakan dominasi Bitcoin ya teman-teman ya. Bitcoin dominance-nya oke ya, jadi memang dia terlihat ini kemarin naik ya teman-teman, berhasil retest dari MA50-nya, akhirnya dia bisa naik ya. Jadi itulah akibatnya kenapa beberapa altcoin juga nggak bisa terbang tinggi gitu ya teman-teman ya. Hanya beberapa aja kayak BNB, COTI dan beberapa koin lainnya ya. Tidak semuanya ya teman-teman. Ini berpotensi untuk dia retest kembali nih untuk MA50-nya. Nah ya, jadi dia berpotensi untuk OTW garis warna oranye ini ya. Kalau memang dia nggak kuat, OTW kemana? OTW ke garis warna biru ini. Ini sekitaran 44 ya teman-teman ya, sekitar itu. Oke, kita bahas untuk pergerakan dari Indodax ya teman-teman. Time frame 4 jamnya juga dia sudah membentuk pola head and shoulder teman-teman ya. Oke ya, jadi seperti skenario ya teman-teman ya. Skenario seperti apa nih ya? Arrow dari sini ya, ini kan indikasi memantul teman-teman ya. Arrow kita, harapannya kita kan memang memantul di area sini, memantul teman-teman ya. Ini saya warna merah aja dan ditebelin. Nah ya, ini kan emang kita harapkan kemarin memantul dan ternyata memantul ya, membentuk right shoulder teman-teman. Oke. Kemudian ya,
Next lagi dia tidak kuat nih, seperti yang kemarin saya infokan. Jika dia tidak kuat ngebreak ya teman-teman untuk pola ini ya, atau terbang lebih tinggi menuju bagian headnya ya, dia bakalan berpotensi untuk koreksi seperti pola ini ya. Jadi memang potensi short gini. Nah ya, jadi itulah yang sekarang kita alami dan harus berhati-hati teman-teman ya. Jadi untuk penurunan yang cukup dalam dari pola ini ke arah mana teman-teman ya? Pasti ke arah warna kotak biru ini yang kemarin saya infokan, itu sekitaran 660 juta sampai 680 juta ya teman-teman ya. Di sini juga ada EMA 100-nya nih di daerah area sini. Nah ya teman-teman, tapi sebelum itu juga ini kita harus perhatikan nih. Semoga di area-area sini itu kuat ya teman-teman, sebelum dia bisa jeblos lebih dalam. Kenapa? Karena di situ ada juga EMA 50 atau garis warna hijau ini yang bisa menjadi support ya, yang lumayan penting juga lah untuk Bitcoin ya. Jadi itu untuk beberapa skenario nya ya. Sekali lagi, jika dia memang tidak kuat menahan dan dia OTW area biru ini ya, memang pola ini mendukung adanya ABC correction. Itu yang dari kemarin saya infokan ke kalian untuk berhati-hati teman-teman ya. Oke, jadi memang target kenaikannya itu nggak jauh-jauh dari left shoulder teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau memang dia kuat sampai bagian headnya, nah itu kita cukup bisa bernafas lega gitu. Cuman memang dia ternyata tidak jauh dari kenaikan left shouldernya untuk membuat right shoulder dan akhirnya koreksi. Itu yang harus diwaspadai memang teman-teman ya. Itu kemarin sudah saya pesankan gitu teman-teman ya. Dan ternyata benar kejadian gitu. Ya, jadi kita berharap kalau memang dia kuat mantul dan gak koreksi ini, kemana arahnya? Pasti arahnya ke sini teman-teman. Ketika dia mantul nih ya, antara area ini dia kuat mantul ya, kemana? Ya pasti ke OTW area headnya, head dari pola head and shoulder ini, atau sekitaran 720 jutaan ya teman-teman. Kalau memang dia kuat retest di sini, OTW kemana? OTW ke sekitar 740 juta, sekitar itu teman-teman, untuk pergerakan si Bitcoin jangka pendek. Sudah saya infokan ya, untuk berhati-hati teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat BNB, wede, mantep guys ya. Kita bahas sedikit BNB, tadi sampai sekitar 7.480.000-an ya. Mantep banget ya. Mantep sekali nih BNB teman-teman ya. Jadi memang ini dia setelah terbang meninggalkan 3 indikator ini, retest kembali ya, naik, retest, ini naik dan berpotensi untuk retest dulu sebelum naik lebih tinggi lagi. Oke, jadi saya infokan aja ya, untuk area-areanya itu kisaran sekitar 7 juta, next lagi di 6,8, next lagi di 6,5 juta teman-teman ya, 6.550 maksudnya ya. Dan paling bawahnya itu EMA 100 itu sekitaran 6.132.000 ya. Jadi ini adalah beberapa area yang bisa kalian istilahnya cicil beli ya, kalian bisa tentukan sendiri lah area kalian. Kemudian untuk resistnya pasti sekitar 7,4 sampai 7,5 juta terdekatnya, atau area jual terdekat. Next lagi itu di sekitaran 7,9 sampai 8 juta rupiahan untuk BNB ya teman-teman ya. Sekali lagi selamat yang udah take profit di sekitar 7,4 jutaan tadi ya teman-teman ya. Hampir 7,5 tadi, beda 20.000 doang. Oke, next kita bahas ETH ya teman-teman ya. Bahas ETH, oke, dia malah lebih dalam lagi. Dia sudah nge-breakdown dari EMA 100-nya nih teman-teman. Karena memang pergerakan dari si ETH ini cenderung tidak sekuat BNB, karena kan BNB juga ada good news ya teman-teman ya. Dia ini sudah kayak apa ya istilahnya, lolos pengecekan gitulah teman-teman ya, dari sebuah regulator teman-teman ya, di luar negeri, di UK kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan akhirnya itu bisa membawa dia terbang lebih tinggi. Dan ETH ini lagi udah breakdown, semoga dia masih bertahan lah. Memang kisaran ini ada area support juga teman-teman ya. Nih kisaran ini. Nah ya teman-teman ya, kisaran-kisaran ini menjadi area penting untuk si ETH sendiri. Itu kisaran berapa? Kisaran 45 juta. Ya teman, sekitar 45 jutaan itu adalah area juga yang bisa menjadi support dari si ETH. Nah, bawahnya lagi itu kisaran berapa, bro? Ya yang nanyain itu bawahnya lagi itu kisaran berapa nih, teman-teman ya. Di sini itu sekitaran 43 sampai 43 juta 700 ribuan sekitar ini. Ya untuk tahanan berikutnya. Jadi ini adalah dua area yang cukup penting untuk si ETH teman-teman, jangka pendeknya ya. Jadi itulah yang harus kalian perhatikan. Semoga Bitcoin mendukung teman-teman ya. Jadi ini juga membentuk pola ini head and shoulder juga teman-teman, kalau kita perhatikan ya. Kita pakai ini dulu ya. Ini adalah shoulder 1, ini bagian ini saya bawain dulu. Ini adalah bagian headnya dan ini adalah right shouldernya. Ya, jadi memang dia berpotensi sekali untuk masuk ke area sini teman-teman. Nah, masuk area sini itu berpotensi. Ya, jadi nggak terlalu heran jika area sini juga nggak kuat menahan, ya potensi besar jatuh ke area sekitar sini teman-teman. Yang tadi sudah saya infokan ya. Jadi pola dari head and shoulder begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begini ya teman-teman ya polanya. Itu harus kalian perhatikan untuk si ETH jika memang di area warna biru yang pertama ini tidak kuat atau mengalami pemantulan ya teman-teman ya.
Itu adalah target-targetnya dari ETH. Untuk resistnya juga pasti terdekat itu sekitar 48 jutaan, dan next lagi itu sekitar 49 sampai 50 juta yang menjadi target dari kita kemarin-kemarin ini ya. Teman-teman, ETH belum mampu terbang lebih tinggi lagi ke target itu. Next kita bahas COTI. WD, mantep nih ya. Banyak yang profit guys, sampai 6.890 tadi. Weh, mantep banget ya. Kemarin ini kita bahas ya, waktu memang si COTI ini sekitaran 4.100-an ya, 4.100-an, 4.300-an ya teman-teman, dan dia malah retest lagi nih dari MA50 nya atau garis warna hijau ini sekitaran 3.980-an. Nah, jadi yang sudah beli di dua area ini ya teman-teman, atau memang di area MA21 yang garis warna warna biru ini, ya selamat lah, sudah profit. Saya ucapin selamat yang udah take profit gitu ya teman-teman ya. Saya ucapin selamat lah, ikut seneng lah bacanya. Akhirnya nih saya profit bro. Kemarin udah ada yang takut, udah ada yang nyerok di 4.000, 4.100 saya baca, ada yang serok di 4.300. Wah, ini naik nggak ya, naik nggak ya? Akhirnya naik kan teman-teman, asal sabar ya. COTI memang koin bagus juga ya. Jadi itulah teman-teman ya informasi mengenai COTI ya. Kemudian cake cake juga teman-teman. Wah, ini ya teman-teman ya. Wah, cake juga. Wah, udah naik sampai sekitaran 385 ribuan ya teman-teman. Kemarin memang kita sempat bahas-bahas beberapa video mengenai cake ya teman-teman di sini ya. Di 2 hari yang lalu saya udah bahas cake ya. Udah naik terus koreksi lagi ya. Kalian bisa ngantri di berapa kemarin-kemarin yang nanya yang 3 indikator ini. Ya bener aja, ternyata dia setelah naik dia retest nih. Yang udah antri sekitaran 332 ribuan sampai 348 ribuan yang udah antri ya udah profit tadi sampai 385 ribu. Saya ucapin sekali lagi selamat yang sudah memberanikan diri ambil keputusan ya untuk cake, karena memang BNB-nya naik, cake juga kurang lebih terpengaruh lah teman-teman ya. Itu aja teman-teman sekilas untuk bahasan beberapa koin hari ini ya. Yang mau antri atau cake ya kita bisa lihat lagi di 3 area atau indikator ini teman-teman ya. Kisaran 340.000 sampai 359 ribuan dari 3 indikator ini. Ya, tinggal kalian pilih aja lah dari EMA21, 34 atau 50-nya. Gitu, karena memang berpotensi sekali untuk meretest di antara 3 area ini yang bisa menjadi indikasi support ya teman-teman. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.